Saya tidak mau terpancing kok. Jangan-jangan ini mancing saya supaya saya mengerahkan massa. Nah, ini Solo, bukan Makassar. Foto kalau DPC di patroleni polisi. Nah, hal ini menurut saya ini hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara. Untuk itu saya sangat menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Saya selalu sampaikan, Babinsa tugasnya adalah membantu polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan. Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi, orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi, supaya orang takut ke DPC. Ini kan sebenarnya tidak benar, entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang itu DPC tidak pernah dilakukan seperti itu. Kalau informasinya mungkin itu kapan dan berapa polisi yang mendatang? Waduh, jumlahnya kurang ngerti aku. Kalau kapannya Pak? Tadi siang. Barusan, ya. Barusan ini. Nah, makanya barusan tadi siang saya dikabari kenapa DPC didatangi polisi. Duh, DPC itu rumah partai dan rumah rakyat, bukan rumah pencuri, bukan rumah pembuat narkoba, dan bukan rumah judi. Nah, seperti ini kan pada nanya ke saya berarti kan ada pemikiran bahwa sudah dimulai melakukan intervensi kepada partai politik yang ada di Solo, khususnya PDI Perjuangan. Ini pertama kali ya Pak? Ya pertama kali, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada. Artinya setiap hari itu sebenarnya nggak ada polisi? Nggak ada, saya patroli pun hanya sekedar lewat. Ini berhenti Berapa lama Pak berhentinya? Ya di foto kan berarti suwe toh nggak nih, saya tahu di sana kan saya bisa menjawab berapa lama. Tadi Pak Rudi sempat setelah dapat foto itu datang ke sana atau? Oh enggak, saya di kiri corner kok. Tapi DPC itu sudah maksudnya Belum. masih Nah, tadi dengan adanya yang masih kosong itu, tidak ada aktivitas, didatangi itu, rakyat kan menilai sudah dimulai intimidasi dan intervensi kepada partai politik yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Kalau informasinya dari warga sekitar itu, mereka ngapain Pak di sana? Aktivitas mereka ngapain? Lah, kenapa dibutuh datangi polisi, Pak? Oh. Berarti ada warga yang sempat menanyakan ke mereka? Nah, ya pastilah. Ada kader yang sempat di sana enggak Pak? Ya ada yang foto ini ya kader tuh ya. Itu terus cerita. Tanya aja yang foto siapa itu. Kalau info yang beredar ada pengerahan massa. Nah, ini apa ora? Lah kena saya tiap pagi nge-SMS dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan masyarakat. Dan saya sudah sampaikan, Solo kalau tidak dilakukan hal-hal yang menurut teman-teman PDI Perjuangan itu diintimidasi maupun diintervensi, ya aman-aman saja. Tapi setelah ada didatangi beberapa polisi itu ada himbauan khusus Pak setelah? Ya tetap himbauan saya tetap tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan masyarakat umum. Itu loh. Pak Rudi sudah konfirmasi ke pihak berwajib terkait itu? Belum lah, ngapain konfirmasi? Nah, fotonya ada beredar sampai pusat, saya tahunya juga dari teman-teman pusat. Kenapa itu PDI Perjuangan didatangi polisi? Loh, masa nggak tahu, kirimi foto nih.
siapa Pak? Ya ora ngerti no. Yang dari pusat Pak? Ya ora ngerti no, nek ngerti ya tak kandhaki sampean sama niku bojo kula sinten tak kandhani. Gitu. Berarti Jadi sampai sekarang masih nggak tahu mereka itu ke DPC ngapain? Tujuannya apa? nek gitu, Pak? saya memberikan gambaran, inilah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali naik rumah sana itu rumah judi, rumah penjual minuman alkohol, rumah untuk membuat narkoba, silahkan disatroni. Misalnya rumah partai itu rumah rakyat, rumah partai dan rumah budaya. Tidak mungkin lah saya rumah partai saya pakai untuk hal yang negatif. Jadi memang ada kaitannya dengan pemilu yang sedang ini ya? Lah terjadinya baru sekarang, lah mesti ini biar aku sing jawab jenengan dewe toh itu. Nah itu aja. Dan sebagai ya partai terbesar di Lah ya saya sebagai ketua DPC partai dan pernah menjadi wali kota kan, saya juga tetap ngeman kota saya sendiri toh. Tapi kalau ada perlakuan seperti itu kan tentunya saya mesti harus menyampaikan ke pemerintah, pengurus partai yang di tingkat atasnya. Ada apa, maksudnya apa? Dan itu. Dan katanya tidak ada instruksi dari Kapolres. Nah ngapain? Nah ini kan jangan, saya tidak mau terpancing kok. Jangan-jangan ini mancing saya supaya saya mengerahkan massa. Nah, ini Solo, bukan Makassar. tapi memang aneh Pak untuk itu isu itu sengaja disebar gitu. Lah mungkin dia ingin membuat seperti itu supaya orang-orang PD itu takut datang ke DPC. Lah kira-kira itu tahu ini yang mau dibangun. Itu aja. Ya boleh lah, ngono ya ngono ning aja ngono gitu aja. Ojo adikang adiko ngadikuno. Sekarang saya tanya, ada kontak petugas dengan orang DPC nggak? Ada interaksi nggak? Nggak ada. Oh, ya kalau patroli kan sudah kewajiban polisi patroli dan tidak hanya DPC PDI, semuanya kita sambangi. Kantor-kantor KPU, Bawaslu, itu ada. Nah, terus apa bedanya dengan itu? Kantor-kantor partai lain juga kita sambangi. Artinya Itu patroli rutin aja, nggak ada yang istimewa. Memang Siap. patroli menjelang apa namanya itu, menjelang kita menjamin keamanan pemilu aja, tidak ada yang istimewa. Dan tidak ada maksud apapun dalam patrolinya. Ya patroli memang tugas polisi, patroli itu aja. Siap, berarti itu sebenarnya sudah dilakukan patroli rutin juga nggak untuk yang ke DPC partai lain gitu nggak? Semuanya perlakuan kita sama, tidak ada hanya partai PDIP yang katakan seperti ya, kalau misalnya PDIP keberatan katakanlah mengatakan ada patroli di situ, ya wajar patroli untuk Harkam Tipmas saja, jawabannya gitu. Nanti kita tolong ditulis saja patroli Harkam Tipmas, karena situasinya menjelang pemilu kami memastikan semua hal aman. Nah kalau kebetulan di situ ya bukan hanya di PDIP, semuanya kita patroli dan Siap. dokumentasi kita ada semua. Kalau boleh tahu dan itu sebenarnya kalau untuk patroli untuk menjaga keamanan itu menjelang pemilu udah dilaksanakan sejak kapan dan? Nah, sudah namanya kita patroli itu ya everlasting, tugasnya polisi, nggak cuma patroli sekarang toh, dari zaman polisi berdiri sudah patroli. Siap. Kalau untuk SOP-nya patroli itu seperti apa dan misalnya apakah untuk patroli itu patroli itu adalah kegiatan kepolisian yang memonitor situasi yang menurut pertimbangan kepolisian bahwa itu harus dilakukan pengamatan bukan pengamatan, harus dilakukan metode-metode seperti memastikan bahwa semuanya aman. Sudah itu aja, nggak ada yang kecewa. Siap. Kalau misalnya dari DPC merasa terintervensi gitu, nanti dari pihak kepolisian memberikan penjelasan nggak, Dan?
merasa terintervensi. Intervensinya Nggih. bagaimana maksudnya? Karena mereka Karena menilai kan begini, Nggih. dan adanya patroli di sekitar DPC itu dinilai tidak wajar oleh ketua DPC gitu nih. Oh ya, kalau penilaian beliau kan berarti penilaian beliau pribadi toh. Yang nggih, jelas nggih. intinya adalah bahwa kami Polri menjalankan tugas pokok, fungsi dan peran kami di antara tugas kepolisian adalah patroli. Adapun patroli itu kemana? Ya seluruh wilayah hukum kami Solo, bukan hanya kantornya beliau saja, kantornya yang lain kalau nggak percaya ya minta silakan saja cek ke kantor DPC yang lainnya. Kami tidak ada interest khusus. Kami tegaskan bahwa Polri netral. Tidak ada kita bermaksud, dan kalau mengatakan intimidasi, apakah ada perbuatan anggota kami yang berkomunikasi? Kan tidak ada. Kami hanya memastikan semuanya aman, selesai. Nggak ada anggota intervensi atau kalau yang dikatakan beliau merasa itu ada intimidasi yang bagaimana. Kami tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar tugas pokok kami. Memastikan seluruhnya aman adalah menjadi tugas kami. Jika memang jika secara subjektif beliau mengatakan demikian, ya kami mohon maaf. Tidak ada sedikit pun maksud kami untuk melakukan hal seperti yang beliau sampaikan. Artinya patroli itu sudah menjadi salah satu bagian tugas pokok kami. Dan patroli itu bukan hanya yang beliau sampaikan di DPC yang lainnya dan objek vital lainnya kami patroli semua. Siap. Dengan cara yang sama. Nggih, Saya nggih. ulangi, dengan cara yang sama. Tidak Siap. ada cara khusus, itu nggak ada. Semuanya kami dokumentasikan. Siap. Dan jika memang beliau menilai secara pribadi seperti itu, ya saya selaku Kapolresta saya mohon maaf kalau memang beliau tidak berkenan. Hanya kami perlu meluruskan secara kedinasan bahwa patroli merupakan patroli merupakan salah satu tindakan kepolisian untuk memastikan seluruhnya dalam keadaan aman, tertib, terkendali. Oke, Dan bukan siap. hanya kali ini saja kita patroli, sepanjang masa, sepanjang waktu, bahwa patroli merupakan tugas pokok, fungsi dan peran kepolisian. Siap. Untuk menjaga Kamtibmas. Oke, Jadi dan mohon Luruskan, ditulis di mohon Nggih. ditulis di beritanya bahwa apa yang kami lakukan merupakan tugas pokok, fungsi dan peran kepolisian. Cara bertindak kepolisian patroli itu adalah cara bertindak yang dijamin oleh undang-undang, bahwa itu adalah teknik kami menjaga harkat Kamtibmas. Dan Siap. mungkin jika memang beliau mengatakan kok PDIP, ya mohon maaf, seluruhnya kami patroli, kami punya dokumentasinya.